Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang pembiasan. Pendahuluan, bagian rumusan masalah. Bagaimana arah cahaya berubah ketika melewati medium dengan indeks bias yang berbeda? Dua, bagaimana sudut datang cahaya mempengaruhi sudut pembiasan pada medium tersebut? Tiga, bagaimana sifat cahaya yang dibiaskan oleh prisma atau medium transparan lainnya? Empat, apa pengaruh perubahan indeks bias terhadap pembelokan cahaya? Tujuan. Yang pertama, menyelidiki perubahan arah cahaya saat melewati medium dengan indeks bias berbeda. Kedua, mengukur hubungan antara sudut datang dan sudut pembiasan sesuai dengan hukum Snellius. Tiga, mengamati sifat pembiasan cahaya ketika melalui prisma atau medium transparan tertentu. Keempat, menganalisis pengaruh perubahan indeks bias terhadap tingkat pembelokan cahaya. Hipotesis. Yang pertama, sudut yang mempengaruhi sudut deviasi minimum pada prisma adalah indeks bias prisma, sudut puncak prisma, panjang gelombang cahaya, dan sudut datang cahaya. Kedua, hubungan antara variabel-variabel tersebut yaitu A. Semakin besar indeks biasnya, maka semakin besar sudut deviasi minimumnya. B. Jika jalur cahaya lebih banyak dibelokkan, maka sudut puncak suatu prisma akan meningkat, begitu pula pada sudut deviasi minimumnya. C. Cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek, maka indeks biasnya pun akan lebih tinggi. D. Deviasi minimum terjadi hanya pada sudut datang tertentu. Sudut datang cahaya berbanding lurus dengan sudut pembiasan sesuai dengan hukum Snellius. Pengumpulan data. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sumber cahaya. Kami menggunakan laser. Lalu prisma, kaca plan paralel, kertas putih, pensil, busur derajat, penggaris, dan jarum. Langkah percobaan. Letakkan kertas putih sebagai alas pengamatan. Lalu tempatkan prisma atau balok kaca transparan di atas kertas. Lalu atur sumber cahaya sehingga sinar cahaya dapat diarahkan ke prisma atau medium. Arahkan sinar cahaya ke salah satu sisi prisma atau medium dengan sudut tertentu. Amati perubahan arah cahaya ketika memasuki dan keluar dari prisma atau medium tersebut. Tandai titik-titik di mana cahaya datang, membias, dan keluar dari medium menggunakan pensil. Gunakan busur derajat untuk mengukur sudut datang, lalu ukur sudut pembiasan di dalam medium, dan terakhir catat hasil pengukuran tersebut. Jawaban pertanyaan penelitian. Penelitian pertama, arah cahaya akan berubah atau membias ketika memasuki medium dengan indeks bias yang berbeda. Jika cahaya berpindah dari medium kurang rapat optik ke medium lebih rapat optik, cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya berpindah dari medium lebih rapat optik ke medium kurang rapat optik, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Penelitian kedua, sudut datang cahaya mempengaruhi sudut pembiasan berdasarkan hukum Snellius yang menyatakan N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Jika sudut datang meningkat, sudut pembiasan juga akan meningkat. Namun, besar sudut pembiasan tergantung pada perbandingan indeks bias kedua medium. Penelitian ketiga, cahaya yang dibiaskan oleh prisma akan dibelokkan karena permukaan prisma memiliki dua bidang miring. Prisma dapat menyebabkan cahaya membelok dengan arah tertentu yang bergantung pada bentuk prisma atau indeks bias. Terurai menjadi spektrum warna jika cahaya yang masuk adalah cahaya putih. Hal ini terjadi karena indeks bias medium sedikit berbeda untuk setiap panjang gelombang cahaya. Pertanyaan penelitian keempat, semakin besar perbedaan indeks bias antara dua medium, semakin besar pembelokan cahaya yang terjadi. Jika indeks bias medium penerus
lebih tinggi dibanding medium asal, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika indeks bias medium penerus lebih rendah, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perubahan indeks bias juga mempengaruhi kecepatan cahaya. Semakin tinggi indeks bias medium, semakin kecil kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Dengan demikian, pembiasan cahaya sangat dipengaruhi oleh indeks bias medium, sudut datang cahaya, serta sifat medium transparan yang dilalui cahaya. Berikut analisis data dari percobaan pertama. Data di samping menunjukkan bahwa pergeseran sinar mengikat seiring bertambahnya sudut datang. Hal ini karena semakin besar sudut datang, semakin panjang lintasan sinar di dalam kaca. Pergeseran sinar juga bergantung pada ketebalan kaca dan indeks bias kaca. Berikut grafik sudut deviasi terhadap sudut datang. Grafik di samping menunjukkan bahwa sudut deviasi berkurang secara bertahap yang diakibatkan oleh lintasan cahaya di dalam sebuah prisma menjadi lebih pendek. Hal ini terjadi karena sudut datang bertambah. Berikut penggambaran pembiasan pada kaca plane paralel dan pembiasan pada prisma. Lalu selanjutnya untuk percobaan kedua. Rumusan masalah. Bagaimana prinsip pembiasan cahaya pada lensa yang memengaruhi pembesaran dan kejernihan objek yang diamati? Dua, bagaimana pengaruh jarak antara lensa-lensa terhadap bayangan objek yang dihasilkan? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan sudut datang cahaya terhadap bayangan objek yang dihasilkan? Tujuannya yaitu untuk mengetahui prinsip pembiasan cahaya pada lensa, mengetahui pengaruh jarak antara lensa terhadap bayangan objek yang dihasilkan, dan untuk mengetahui pengaruh perubahan sudut datang cahaya terhadap bayangan objek. Hipotesis yang pertama yaitu sudut datang cahaya mempengaruhi posisi dan bentuk bayangan pada sudut datang tertentu. Bayangan akan bergeser dari sumbu utama. Yang kedua, jika sudut datang terlalu besar, maka kejelasan suatu bayangan yang terbentuk akan menurun. Kejelasan akan meningkat jika benda berada di posisi optimal. Dan yang ketiga, jika posisi fokus lensa cembung lebih besar, maka bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil. Untuk pengumpulan data, alat dan bahan yang digunakan yaitu lensa cekung, lampu laser, kertas HPS, dan optical band set. Prosedur percobaan. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Lalu pasang cermin cekung pada stand cermin dan tempatkan di optical band set dalam posisi tegak. Lalu tempatkan layar putih pada optical band set di depan cermin cekung untuk menangkap bayangan yang terbentuk. Lalu letakkan objek pada stand objek di optical band set di depan cermin cekung dengan jarak yang bervariasi. Lalu nyalakan lampu LED yang sudah ditempatkan pada optical band set di belakang cermin cekung yang akan membiaskan cahaya dan membentuk bayangan pada layar putih. Dan yang terakhir, pastikan sinar LED tepat mengenai objek dan permukiman dan permukaan cermin. Selanjutnya ada jawaban pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama. Prinsip pembiasan cahaya pada lensa mempengaruhi pembesaran dan kejernihan objek yang diamati. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu cahaya mengalami perubahan arah ketika melewati dua medium dengan indeks bias berbeda seperti udara dan lensa. Dua, dipengaruhi oleh jenis lensa itu sendiri, seperti pada lensa cembung yang bersifat pengumpulan cahaya ke titik fokus dan biasanya digunakan untuk memperbesar suatu objek. Sedangkan pada lensa cekung memiliki sifat penyebaran cahaya dan umumnya digunakan untuk koreksi rabun jauh. Jawaban pertanyaan kedua. Jarak antara lensa-lensa sangat mempengaruhi karakteristik bayangan yang dihasilkan. Jarak antara kedua lensa disebut jarak optik yang dapat mempengaruhi posisi, ukuran, dan jenis bayangan yang dihasilkan. Jika jarak antara lensa lensa terlalu pendek, maka bayangan dari lensa objektif tidak terbentuk sempurna saat memasuki lensa okuler, dan ukuran bayangan pun akan lebih kecil atau tidak sesuai, dan jika jarak semakin panjang, maka pembesaran mungkin meningkat. Tetapi kejernihan bayangan menurun akibat pencahayaan yang tidak merata. Jawaban pertanyaan ketiga.
Sudut datang dibentuk antara sinar cahaya datang dan garis normal pada titik datang. Perubahan sudut datang cahaya terhadap lensa mempengaruhi karakteristik bayangan yang dihasilkan. Jika sudut datang kecil akan menghasilkan bayangan yang lebih jauh dari lensa. Ukuran bayangan akan lebih besar dan bayangan akan cenderung lebih mirip dengan objek aslinya. Begitupun sebaliknya pada sudut datang yang lebih besar. Selanjutnya ada analisis data pembiasan pada cermin cekung. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika jarak benda lebih besar dari nilai titik fokus, maka bayangan berada dekat dengan titik fokus dan memiliki sifat nyata terbalik serta diperkecil. Grafik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 1/s dengan 1/s aksen adalah semakin dekat benda ke cermin, maka bayangan akan berada lebih jauh, begitupun sebaliknya. Kesimpulannya, yang pertama, perubahan sudut datang cahaya terhadap lensa memiliki pengaruh terhadap karakteristik bayangan yang dihasilkan termasuk posisi, ukuran, dan bentuknya. Kedua, pergeseran sinar akan meningkat seiring bertambahnya sudut datang, tetapi hal ini tidak sepenuhnya linear karena dipengaruhi juga oleh efek pembiasan. Ketiga, sudut deviasi minimum terjadi pada sudut datang tertentu di mana jalur sinar cahaya dalam prisma menjadi simetris. Dan yang keempat, sudut deviasi minimum bergantung pada indeks bias dan sudut puncak prisma. Ketika sudut datang terlalu besar atau kecil, maka sudut deviasi akan meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi tentang pembiasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.